Bagaimana jika yang sebenarnya menghalangi uang masuk ke dalam hidupmu bukanlah apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang kamu izinkan tinggal di dalam pikiranmu setiap hari? Kebanyakan orang percaya bahwa masalah keuangan mereka berasal dari kurangnya peluang, pendidikan, atau bahkan keberuntungan. Tapi ada satu hal yang jauh lebih dalam, lebih diam, dan lebih berbahaya. Sesuatu yang bekerja tanpa suara, tanpa terlihat, namun mengendalikan setiap keputusan, setiap reaksi, dan setiap hasil yang kamu dapatkan. Itu adalah pola pikiran yang kamu ulang setiap hari. Banyak orang bangun di pagi hari dan tanpa sadar langsung mengisi pikirannya dengan kekhawatiran. Bagaimana kalau uangku tidak cukup? Semua semakin mahal. Aku tidak tahu bagaimana cara menghasilkan lebih banyak. Pikiran-pikiran ini terlihat kecil, bahkan terasa wajar. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena yang terasa normal seringkali adalah hal yang paling merusak. Dan semakin sering pikiran itu muncul, semakin kuat ia menancap, membentuk keyakinan yang akhirnya menjadi realitas. Disinilah konsep yang diajarkan oleh Emmett Fox menjadi sangat kuat. Ia tidak berbicara tentang bekerja lebih keras, bukan juga tentang strategi keuangan yang rumit. Ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, diet mental. Sama seperti tubuhmu bisa sakit karena makanan yang buruk, pikiranmu juga bisa teracuni oleh pikiran yang salah. Dan ketika pikiranmu teracuni, semua yang kamu lakukan akan terpengaruh. Bayangkan seseorang yang terus-menerus berpikir bahwa uang sulit didapat. Tanpa sadar, ia akan menghindari peluang, merasa tidak pantas mendapatkan lebih, dan bahkan menolak kesempatan yang sebenarnya bisa mengubah hidupnya. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena pikirannya sudah lebih dulu menutup pintu. Ini bukan tentang dunia luar, ini tentang dunia dalam. Emmett Fox mengajarkan sebuah prinsip sederhana namun sangat menantang. Selama 7 hari penuh, kamu harus menjaga pikiranmu seperti seorang penjaga yang sangat disiplin. Tidak ada pikiran negatif yang boleh tinggal lebih dari 1 menit di dalam kepalamu. Jika ada pikiran tentang kekurangan, ketakutan, atau keraguan, kamu harus segera menggantinya. Bukan nanti, bukan besok, tetapi saat itu juga. Dan disinilah banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak ingin berubah, tetapi karena mereka meremehkan kekuatan satu pikiran kecil. Mereka membiarkan satu pikiran negatif tinggal sedikit lebih lama, lalu berkembang, lalu menarik pikiran lain, hingga akhirnya membentuk pola yang sama seperti sebelumnya. Itulah mengapa tantangan ini bukan sekedar latihan, ini adalah ujian kesadaran. Selama 7 hari, kamu tidak hanya mengubah apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu mengubah cara kamu memperlakukan pikiranmu sendiri. Kamu belajar untuk tidak percaya begitu saja pada setiap pikiran yang muncul. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua pikiran layak untuk dipelihara. Dan dari sinilah perubahan besar dimulai. Masalahnya, sebagian besar orang tidak pernah benar-benar memperhatikan isi pikirannya. Mereka lebih fokus pada dunia luar, pada hasil, pada uang itu sendiri. Padahal hasil hanyalah refleksi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Jika akarnya tidak diubah, buahnya tidak akan pernah berbeda. Sekarang bayangkan jika selama 7 hari penuh, kamu benar-benar menjaga pikiranmu. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa kekurangan, tidak ada kalimat seperti, "Aku tidak mampu." Setiap kali pikiran itu muncul, kamu hentikan, kamu ganti, kamu arahkan ulang. Apa yang akan terjadi? Itulah yang akan kita bahas lebih dalam. Mas, sebelum kamu benar-benar memulai tantangan ini, kamu perlu memahami satu aturan yang tidak bisa dilanggar. Ini bukan sekedar saran, ini adalah inti dari seluruh proses. Selama 7 hari ke depan, kamu tidak boleh membiarkan satu pun pikiran negatif tentang uang, kekurangan atau keterbatasan tinggal di dalam pikiranmu lebih dari 1 menit. 1 menit saja, itu batasnya. Jika kamu gagal, jika kamu sadar bahwa pikiran itu sudah bertahan lebih lama dari itu, maka kamu harus jujur pada dirimu sendiri dan kembali ke hari pertama.
Aturan ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru disinilah letak kekuatannya. Karena untuk pertama kalinya, kamu dipaksa untuk benar-benar sadar terhadap apa yang terjadi di dalam pikiranmu. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurang kemampuan. Mereka gagal karena pikiran mereka berjalan otomatis tanpa kendali. Mereka membiarkan pikiran negatif datang dan pergi tanpa pernah dipertanyakan. Dan perlahan itu menjadi identitas. Ketika kamu menjalani diet mental ini, kamu akan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Kamu akan menyadari betapa seringnya pikiran tentang kekurangan muncul. Mungkin saat melihat harga sesuatu, kamu langsung berpikir mahal. Mungkin saat melihat orang lain sukses, kamu berpikir itu bukan untukku. Atau mungkin tanpa sadar, kamu sering mengatakan uang itu sulit didapat. Semua ini terlihat kecil, tapi sebenarnya adalah sinyal yang terus kamu kirim ke dalam dirimu sendiri. Menurut Emmett Fox, pikiran yang kamu pelihara secara konsisten akan membentuk kondisi hidupmu. Bukan karena sihir, tapi karena pikiran menentukan fokusmu. Fokus menentukan tindakanmu, dan tindakan menentukan hasilmu. Jadi, ketika kamu terus-menerus fokus pada kekurangan, kamu tanpa sadar menciptakan lebih banyak situasi yang mencerminkan hal itu. Di sisi lain, ketika kamu mulai mengubah pola ini, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Bukan karena dunia luar langsung berubah secara ajaib, tetapi karena cara kamu merespons dunia berubah. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu mulai merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan baru. Namun ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Mengganti pikiran bukan berarti membohongi diri sendiri. Ini bukan tentang berpura-pura kaya atau mengabaikan kenyataan. Ini tentang memilih fokus yang memberdayakan daripada yang melemahkan. Ketika pikiran seperti "aku tidak punya uang" muncul, kamu tidak menolaknya dengan kebohongan, tetapi kamu menggantinya dengan sesuatu yang membuka kemungkinan, seperti "aku sedang menciptakan cara baru untuk meningkatkan penghasilanku." Perbedaannya halus, tapi dampaknya besar. Satu menutup pintu, yang lain membukanya. Selama proses ini, kamu mungkin akan merasa tidak nyaman. Itu normal, karena kamu sedang melawan kebiasaan lama yang sudah tertanam dalam waktu yang lama. Pikiranmu akan mencoba kembali ke pola lama, mencoba meyakinkanmu bahwa ini tidak penting, bahwa ini tidak akan berhasil. Tapi justru disitulah ujian sebenarnya. Apakah kamu akan kembali ke pola lama, atau kamu akan tetap disiplin dengan aturan yang sudah kamu tetapkan? Ingat, ini hanya 7 hari, tapi 7 hari ini bisa menjadi titik balik. Karena ketika kamu berhasil mengendalikan pikiranmu selama periode ini, kamu membuktikan satu hal penting pada dirimu sendiri, bahwa kamu bukan korban dari pikiranmu. Kamu adalah pengendalinya. Dan setelah kamu memahami aturan ini, langkah berikutnya adalah mengetahui apa yang harus kamu lakukan secara konkret setiap kali pikiran negatif itu muncul. Karena mengetahui aturan saja tidak cukup, kamu perlu strategi untuk menjalankannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, karena disinilah banyak orang biasanya tersandung. Mereka tahu bahwa mereka harus menghentikan pikiran negatif, tetapi ketika momen itu datang, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, kamu butuh sistem yang jelas, sesuatu yang bisa langsung kamu lakukan tanpa berpikir panjang. Setiap kali pikiran seperti, "aku tidak punya uang, ini terlalu mahal," atau "aku tidak akan pernah bisa mencapai itu" muncul, kamu harus melakukan 3 langkah sederhana, cepat, dan tegas. Langkah pertama adalah menyadari. Begitu pikiran itu muncul, jangan biarkan ia berjalan otomatis. Tangkap dia. Sadari bahwa itu hanyalah sebuah pikiran, bukan kebenaran mutlak. Banyak orang gagal di sini karena mereka langsung percaya pada apa yang mereka pikirkan, tanpa mempertanyakan. Langkah kedua adalah menghentikan. Kamu harus benar-benar menghentikan aliran pikiran itu. Bisa dengan mengatakan dalam hati, "stop," atau dengan menarik nafas dalam dan memutus rantainya.
Tujuannya adalah tidak memberi ruang bagi pikiran itu untuk berkembang. Ingat, 1 menit adalah batasnya. Semakin cepat kamu menghentikannya, semakin mudah kamu mengendalikan arah pikiranmu. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, adalah mengganti. Kamu tidak bisa hanya mengosongkan pikiran, kamu harus mengisinya dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, lebih positif, dan lebih selaras dengan kehidupan yang ingin kamu ciptakan. Misalnya ketika pikiran "aku tidak punya cukup uang" muncul, kamu bisa langsung menggantinya dengan "aku selalu menemukan cara untuk meningkatkan penghasilanku" atau "uang mengalir kepadaku melalui berbagai peluang". Ini bukan sekedar afirmasi kosong, ini adalah latihan untuk melatih fokusmu. Karena apa yang kamu ulang akan kamu perkuat, dan apa yang kamu perkuat akan menjadi dominan dalam hidupmu. Di awal, ini mungkin terasa dipaksakan, bahkan mungkin terasa tidak alami. Tapi itu justru tanda bahwa kamu sedang keluar dari pola lama. Jangan menunggu sampai terasa nyaman untuk melakukannya. Lakukan dulu. Konsistensi akan menciptakan kenyamanan. Ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan selama menjalani 7 hari ini. Bukan hanya pikiranmu sendiri, tetapi juga apa yang kamu dengar dan lihat. Jika kamu terus-menerus mendengar orang mengeluh tentang uang, tentang krisis, tentang kesulitan, itu akan mempengaruhi pikiranmu tanpa kamu sadari. Jadi, selama periode ini, kamu perlu lebih selektif. Kurangi paparan terhadap hal-hal yang memperkuat pola lama. Ini bukan berarti kamu menghindari realitas, tetapi kamu memilih untuk tidak memberi makan pada pola pikir yang ingin kamu tinggalkan. Karena diet mental bukan hanya tentang apa yang kamu pikirkan, tetapi juga apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Menurut Emmett Fox, konsistensi adalah kunci. 1 hari saja tidak cukup. Bahkan 2 atau 3 hari pun belum cukup untuk mengubah pola yang sudah bertahun-tahun terbentuk. Tapi 7 hari dengan kesadaran penuh bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan di tengah proses ini, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan perubahan besar secara langsung, tetapi perubahan kecil dalam cara kamu merasa. Lebih ringan, lebih tenang, lebih percaya bahwa sesuatu yang lebih baik itu mungkin. Dan perasaan itu adalah fondasi dari hasil yang lebih besar. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah ini bekerja atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar akan menjalankannya dengan disiplin selama 7 hari penuh? Sekarang kita sampai pada bagian yang akan menentukan apakah semua ini hanya akan menjadi informasi yang kamu dengar atau benar-benar menjadi perubahan yang kamu alami. Karena banyak orang menonton, memahami, bahkan setuju dengan semua ini, tetapi tidak pernah benar-benar berkomitmen. Dan tanpa komitmen, tidak ada yang berubah. Tantangan 7 hari ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar dan konsisten. Akan ada momen di mana kamu lupa. Akan ada saat di mana pikiran negatif muncul begitu cepat dan kamu tidak sempat menghentikannya dalam 1 menit. Dan jika itu terjadi, kamu punya 2 pilihan. Mengabaikannya dan melanjutkan seperti biasa, atau jujur pada dirimu sendiri dan kembali ke hari pertama. Disinilah sebagian besar orang menyerah. Mereka tidak ingin mengulang. Mereka merasa itu terlalu sulit. Tapi justru disitulah letak transformasinya. Karena setiap kali kamu memilih untuk mengulang dengan jujur, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar hasil cepat. Kamu sedang membangun disiplin mental. Bayangkan jika kamu benar-benar menyelesaikan 7 hari ini tanpa melanggar aturan. Itu berarti selama 7 hari penuh, kamu berhasil mengendalikan apa yang selama ini mengendalikan hidupmu. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kendali atas arah pikiranmu. Dan jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mulai mengendalikan hasilmu. Dan ada sesuatu yang menarik yang biasanya terjadi pada orang yang benar-benar menjalankan ini. Mereka mulai melihat perubahan kecil di dunia luar. Bisa jadi ide baru muncul, peluang yang sebelumnya tidak terlihat tiba-tiba terasa jelas, atau bahkan cara mereka mengelola uang mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena mereka sekarang melihat dengan cara yang berbeda.
Inilah yang sering tidak dipahami oleh banyak orang. Mereka ingin hasil tanpa mengubah akar. Mereka ingin uang tanpa mengubah cara berpikir tentang uang. Padahal, seperti yang diajarkan oleh Emmett Fox, perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Sekarang, jika kamu benar-benar serius ingin menguji ini, ada satu langkah sederhana yang akan membuat perbedaan besar. Jangan hanya menyimpannya di dalam pikiranmu. Buat ini menjadi nyata. Buat ini menjadi komitmen publik. Tulis di kolom komentar, hari 1. Bukan sekedar komentar tetapi sebagai tanda bahwa kamu benar-benar memulai. Dan setiap hari kamu kembali, kamu bisa memperbaharui progresmu. Hari 2, hari 3, hingga hari 7. Ini bukan hanya tentang algoritma atau engagement. Ini tentang menciptakan akuntabilitas. Ketika kamu menyatakannya, kamu lebih mungkin untuk menyelesaikannya. Dan jika suatu hari kamu gagal, jangan hilang, jangan merasa malu. Kembali saja. Tulis lagi, hari 1, dan mulai ulang. Karena orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang tidak berhenti kembali. Sekarang, semuanya kembali padamu. Kamu sudah tahu aturannya, kamu sudah tahu caranya, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika pikiran negatif muncul. Pertanyaannya hanya satu, apakah kamu akan benar-benar melakukannya, atau kamu akan kembali ke pola lama setelah video ini selesai? Keputusan itu mungkin terlihat kecil hari ini, tapi jika kamu benar-benar menjalankannya, 7 hari dari sekarang, kamu tidak akan menjadi orang yang sama.